Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Ilyas Pratama, NIM saya 2019 1550052 dan teman kelompok saya. Saya Husni Bintang Ahyana dengan NIM 2019 1550049. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 2. Kami dari kelompok 9. Nah, dalam video kali ini kita mau ngapain nih Mas Husni? Pada video ini kami akan membahas tentang pendidikan Muhammadiyah. Nah, apa sih yang melatar belakangi pendidikan Muhammadiyah? Kalau ditanya apa yang melatar belakangi faktor pendidikan Muhammadiyah itu ada dua nih Mas Husni. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri itu dibagi menjadi dua dalam kelemahan dalam praktek ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tradisionalisme. Nah, yang dimaksud tradisionalisme ini adalah pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah Islam itu terlalu kental sama tradisionalismenya ya. Terus habis itu yang kedua yaitu adalah sinkretisme. Sinkretisme ini adalah pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya khasanah budaya Islam. Pada sisi lainnya, setelah melahirkan format-format sinkretik mencampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Nah, habis itu yang kedua masih di faktor internal. Kelemahan lembaga di pendidikan Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam yang tradisional itu adalah pesantren. Pesantren ini merupakan ciri khas Indonesia. Nah, transformasi nilai-nilai keislaman di dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Tetapi, dalam sistem ajaran agama ini mempunyai kelemahan, yaitu adalah kayak dalam pesantren ini, dia itu kelemahannya itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, dan yang lain-lain. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan yang lain sebagainya. Justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian, cita-cita pendidikan Muhammadiyah itu apa? Kalau ngomongin cita-cita Muhammadiyah dalam pendidikan, itu setahu saya sih ada dua ya. Yaitu yang pertama lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama. Nah, cuma di Bali-Bali. Terus habis itu yang kedua, lahirnya seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Itu saja sih yang aku tahu kalau cita-cita Muhammadiyah dalam pendidikan. Kalau bentuk dan model pendidikannya, bagaimana tuh? Nah, pertanyaan bagus itu. Soal kita berbicara tentang bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah ya Mas Husni, ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe mu'alimin, mu'alimat, atau bisa disebut dengan pondok pesantren, lebih familiarnya dengan kita ya. Terus habis itu yang kedua, tipe madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Terus habis itu yang ketiga, ada tipe sekolah Diknas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, dan Politeknik Akademi. Nah, bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah ini, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, hendaknya diserahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, luas pandangan, dan berakhlak. Itu yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Nah, itu adalah bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah, teman-teman. Lantas, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah bagaimana? Oke, nah kalau tentang pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah, jujur saja saya sebenarnya kurang paham akan yang satu ini, tapi akan saya maksimalkan untuk menjelaskan sebisa mungkin. Nah, yang saya dapat atau yang kami dapat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah itu yang kami temukan ada 3. Yang pertama, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, luas pandangan, dan berakhlak. Ini seperti harapan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam
bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah, serta usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern, karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. Lalu yang kedua, hampir seluruh pemikiran K.J. Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tengah tenggelam itu maksudnya dari kejumudan, kebodohan, dan keterlatar belakangan. Dan yang ketiga, menurut K.J. Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir, ya satu-satunya itu adalah yang dinamis adalah melalui pendidikan. Apa aja sih tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah? Nah, tantangan dan revitalisasi ya. Nah, menurut saya sendiri tantangan pendidikan Muhammadiyah itu ada di masalah pendidikan, masalah kualitasnya. Terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah yang spektakuler, sehingga dalam beberapa hal kalah bersaing dengan pihak lain, dan tidak meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan, permasalahan profesionalisme guru, dan yang ketiga, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah tantangan pendidikan Muhammadiyah. Lalu jika kita berbicara tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah, konsep pendidikan Muhammadiyah yang integratif, interkonektif, mengajarkan keilmuan agama dan umum sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Visi misi pendidikan Muhammadiyah harus diinternalisasikan. Paradigma itu membentuk kerangka berpikir dan kesadaran kritis bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya murni pendidikan dan pelayanan, tetapi ada aspek penting yang lain, yaitu misi pengkaderan dan dakwah yang menjadi kewajiban masing-masing pendidik di Muhammadiyah untuk melaksanakan misi tersebut. Misi pendidikan Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi solusi dan respon tentang keringnya jiwa keagamaan dalam pendidikan. Muhammadiyah memiliki ciri khas, yaitu pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu adalah revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Nah, jadi kurang lebih itu penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Ya, kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan, karena kami juga masih sama-sama belajar dan sama-sama untuk menambah ilmu. Nah, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.